Berikut ini pendapat 4 mazhab dalam bab ini. Yang pertama mazhab Hanafi. Selalu ketika mereka menukilkan pendapat 4 mazhab, mereka awali dengan mazhab Hanafi karena ini mazhab yang lebih duluan. Abu Hanifah, setelah itu Imam Malik, setelah Imam Malik Imam Asy-Syafi'i, setelah Imam Asy-Syafi'i adalah Imam Ahmad. Di dalam kitab Ad-Dur Al-Mukhtar yang merupakan kitab fikih Hanafi, ya, dikatakan wa yuhram 'ala ar-rajul qat'u lihyatihi, haram bagi seorang lelaki memotong jenggotnya, ya. Wa sarha fi nihayah, dan lebih jelas lagi dalam kitab An-Nihayah disebutkan biwujubi qat'i ma zada 'ala al-qiblah wa amma al-akhdhu minha wa hiya duna dhalik kama yaf'alu ba'd al-magharibah wa mukhannathatu ar-rijal falam yubihu ahad wa akhdhu kulliha fi'lu yahudil hind wa majusil a'ajim. Mohon maaf kalau sedikit keras karena saya hanya menerjemahkan. Di dalam kitab An-Nihayah lebih jelas lagi disebutkan, ini pendapat sebagian ulama, wajib mengambil jenggot yang lebih dari 1 genggam. Ini khilaf kalau yang setelah 1 genggam. Jelas ya, kalau setelah 1 genggam. Itu nanti akan kita bahas. Wa ammal akhdhu minha, adapun mengambil minha jenggot wahyaduna dzalik, kurang dari 1 genggam. Jenggotnya belum lebih dari 1 genggam. Dia potong seperti yang ini merupakan kebiasaan orang-orang barat, wa mukhannatsatur rijal, dan laki-laki bencong. Bahasa siapa? Bahasa ulama. Falam yubihu ahad, perbuatan yang seperti ini tidak ada satupun ulama yang membolehkannya. Ya. Jadi ulama dahulu menganggap orang yang mengambil jenggot yang belum lebih dari 1 genggam itu perbuatan orang barat, wa mukhannatsatur rijal, lelaki-lelaki yang bencong. Siapa yang berkata? Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Wallahu alam. Akankah ada yang berani menuduh Imam Abu Hanifah telah mengikuti mazhab Wahabi? Wa akhdhu kulliha fi'lu yahudil ins, dan mencukur seluruhnya. Kalau tadi enggak seluruhnya, tetapi dia cukur dalam keadaan belum lebih dari 1 genggam dan juga tidak habis secara keseluruhan. Kalau dia mencukur secara keseluruhan, itu menyerupai perbuatan Yahudi yang ada di Hindia dan Majusi dari non-Arab. Lebih gawat lagi. Allahul musta'an. Dan kita sedang bahas hukum ya, bukan sedang membahas individu manusia yang melakukannya. Adapun kalau kita melihat ada orang yang melakukannya, ya, maka kewajiban kita adalah menasihatinya secara 4 mata dengan santun, hikmah, dan kita tidak boleh menganggap jadi kita lebih baik daripada dia. Bisa jadi dia memiliki ibadah yang tidak kita miliki. 6. Wa mithlu dzalika, dan ucapan yang seperti ini fi aktsari kutubil Hanafiyah, di kebanyakan kitab-kitab fikih Hanafi seperti Fathul Qadir, Syarah Az-Zailai, Al-Kanz. Jelas ya? Sekarang mazhab Maliki. Qala fi Tamhid, di dalam Tamhid dikatakan, Tamhid kitabnya Al-Imam Ibnu Abdul Bar, beliau dari Maroko, hidup pada abad ke-4. Di abad ke-4 ada 2 ulama besar, satunya di Maroko, satunya di Masyriq. Masyriq di mana? Irak dan sekitarnya. Kalau dari Maroko Imam Ibnu Abdul Bar namanya. Kalau dari Masyriq namanya siapa? Allah, saya juga jadi lupa lihat Farid nih. Lihat yang punya, yang nulis Iqtidha al-Ilmi al-Amal, Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, ini 2 ulama besar di masa itu. Di Marokonya Ibnu Abdul Bar, di Masyriq di bagian timur adalah Al-Imam Al-Baghdadi. Imam Ibnu Abdul Bar merupakan ulama terpandang dalam mazhab Maliki, menyatakan wa yuhram halqul lihyah, haram mencukur jenggot. Siapa beliau? Ibnu Abdul Bar di abad ke-4. Adakah yang berani menyatakan beliau sudah mulai terpengaruh atau membelot kepada mazhab Wahabi? Belum ada Wahabi di masa itu. Ya, di abad ke-4. Kalau dikatakan beliau pengaruh Syekhul Islam datang pada abad ke-8. Ya, Syekh Muhammad Abdullah abad ke-12. Ini di abad ke-4. 400 Hijriah di Maroko, bukan dari Saudi Arabia. Ya.
Kata beliau, wala yaf'alu illa al-mukhannathuna minar rijal. Dan sungguh tiada yang mengambil jenggot yang telah tumbuh kecuali para bencong dari kaum lelaki. Siapa yang berkata demikian? Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Baik. Wa qala al-'allamah ad-Dasuqi fi hasyiyati ala syarh Khalil. Al-'allamah Dasuqi dalam penjelasan beliau terhadap kitab Syarah Khalil menyatakan wa yuhram 'ala ar-rajul halqu lihyatihi aw syaribihi wa yu'addab fi'lu dhalik. Wa yu'addab fa'ilu dhalik. Haram seorang mencukur jenggotnya secara habis dan mencukur kumisnya secara habis. Ini memang mazhab Maliki terkait masalah kumis. Sebagian mereka ada yang berpendapat bahwa mencukur kumis secara habis haram. Tapi itu telah kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwa terkait kumis afdalnya adalah mencukur, bukan menggunting, memotong, merapikan, memendekkan, bukan mencukur. Tetapi kalau dia mencukurnya tidak dikatakan haram atau makruh karena tiada larangannya, tetapi dia telah meninggalkan sesuatu yang lebih afdal. Kata beliau, haram wa yu'addab fa'ilu dhalik. Dan orang yang mencukur jenggot harus diberikan sanksi oleh negara. Siapa yang berkata demikian? Al-Imam Al-'Allamah Dasuqi, seorang ulama mazhab Maliki. Negara harus memberikan sanksi kepada para lelaki yang mencukur jenggotnya. Ya, tentunya daulah Islam ya kalau menegakkan Islam. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi, seorang ulama tafsir yang terkenal, memiliki tafsir Al-Qurtubi. Beliau menyatakan la yajuzu halqul lihya wala nadfuha wala qassuha. Tidak boleh mencukur jenggot, tidak boleh mencabutnya, nadfu, wala qassu, dan tidak boleh memendekkannya, di-upgrade biar enggak nampak kali, biar lebih fashion, di-upgrade. Ya, jadi kalau ke masjid menampakkan itu jenggot sunnah, begitu gaul sama kawan-kawan yang gaulnya menampakkan itu jenggot fashion, bukan jenggot sunnah. Ya, ini syabab sunnah ala akhir zaman. Ya, hadanallahu iyahum. Wa qala al-Khattab fi syarh al-Mukhtasar wa halqul lihya la yajuz. Mencukur jenggot adalah sesuatu yang tidak boleh. Dan banyak lagi ucapan-ucapan ulama Maliki yang serupa dengan ini. Dan Al-Imam Ibnu Abdul Bar, beliau adalah ulama yang mu'tamad dalam fikih Maliki, sebagaimana Al-Imam Baihaqi adalah ulama yang mu'tamad dalam fikih Syafi'i. Abi Syuja', Imam Nawawi, ini adalah ulama-ulama yang mu'tamad di dalam fikih Syafi'i, sebagaimana Al-Imam Ibnu Qudamah adalah ulama yang mu'tamad dalam fikih Hambali. Maka Ibnu Abdul Bar adalah ulama yang paling mu'tamad dalam bab dalam fikih Maliki. Dan itu pula yang ditegaskan oleh Imam Malik di dalam Muwatta'nya. Baik, berikut ini mazhab Asy-Syafi'i. Mari kita simak mazhab Syafi'i, ya. Kata Syekh Ahmad bin Qasim Al-Abadi di akhir pembahasan Al-Aqiqah dari hasyiah beliau terhadap Tuhfatul Muhtaj bi Syarh Al-Minhaj li Sadati Syafi'iyah, qala Ibnu Rif'ah fi Hasyiatil Kafiyah, innal Imam Syafi'i qad nassa fil sesungguhnya Imam Syafi'i telah menegaskan di dalam Al-Um. Kalau antum melihat ada ucapan nassal Imam Ahmad dalam bab ini, jangan antum terjemahkan nas dari Imam Ahmad. Sebagian orang ada yang bingung, nas Imam Ahmad, nas dalil. Oh, maksud Ahmad di sini Nabi Muhammad, nama lain dari Nabi Muhammad. Ini keliru. Maksudnya nassal Imam Ahmad, nassal Imam Syafi'i, nassal Imam Malik, maksudnya berucap dengan ucapan yang jelas, tegas, gamblang. Jelas ya? Tegas ya. Imam Syafi'i telah menegaskan dalam kitab Al-Um ala tahrimi halqi lihyah, bahwa mencukur jenggot hukumnya haram. Siapa yang menegaskan demikian? Imam Syafi'i. Wa kadzalika nas Az-Zarkashi, nas Az-Zarkashi wal Halimi fi Syu'abil Iman wa ustadhuhu Al-Qaffal Asy-Syasi fi Mahasin Asy-Syari'ah ala tahrimi halqi lihyah. Demikian pula ulama Syafi'i lainnya seperti Zarkashi, Al-Halimi, dan guru beliau Asy-Syasi dalam kitabnya Mahasin Asy-Syari'ah menegaskan haramnya mencukur jenggot. Wa qala Al-Azra'i
Dan Al-Imam Al-Adhra'i, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, menyatakan as-shawab tahrimu halqiha jumlatan li ghairi illatin biha. Yang benar dalam mazhab Syafi'i adalah haramnya mencukur jenggot secara umum tanpa penyakit yang ada pada beda. Kalau ada penyakit atau suatu kondisi mengharuskan dia mencukur jenggot. Nah, jadi kalau ada yang menukilkan, oh kita Syafi'i, kalau dalam Syafi'i hukumnya sunnah, nyan sebagian Syafi'iyah hai tengku mutuah. Itu pendapat sebagian Syafi'iyah, dan itu pendapat yang tidak benar, kata Imam Al-Adhra'i, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Kalau ada yang menisbatkan hukum jenggot, mencukur jenggot makruh atau boleh dalam mazhab Syafi'i, itu penukilan yang tidak benar. Siapa yang menegaskan demikian? Al-Imam Al-Adhra'i. Andai kata ada ulama yang dinisbatkan ke Syafi'iyah, ya, maka itu pendapat yang tidak benar. Dan perlu diketahui, pendapat Syafi'iyah belum tentu sama dengan pendapat Imam Syafi'i. Ya. Syafi'i adalah ulama-ulama yang datang setelah Imam Syafi'i, yang mengikuti usulnya imam atau murid-murid Imam Syafi'i dalam beristinbat. Nah, wa nahwu fi hasyati Syarwani 'ala al-kitabil madhkur. Ya. Ini perlu diketahui. Kemudian diluruskan oleh Syekh, di sana ada ucapan Imam Nawawi atau Rafi yang sebagian orang memahaminya, menjadikannya sebagai alasan bahwa mencukur jenggot hukumnya makruh, karena Imam Nawawi dan Rafi pernah mengucapkan wa yukrah halqul lihyah, dimakruhkan mencukur jenggot. Maka dijawab oleh ulama besar Syafi'i yang bernama Ibnu Rif'ah bi anna Syafi'i radhiyallahu anhu nassa fil ala tahrim. Imam Syafi'i tidak menyatakan makruh, justru beliau menggunakan kata haram terkait mencukur jenggot. Maka yang terpandang adalah apa yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab bukan apa yang ditulis oleh ulama Syafi'i dalam kitab-kitab fikih. Wa qala Al-Adhra'i, dan Al-Imam Adhra'i menyatakan as-shawab, yang benar dalam mazhab Syafi'i adalah tahrim halqiha jumlatan li ghairi illatin biha, adalah haram yang mencukur jenggot secara umum tanpa penyakit yang ada padanya. Jelas ya? Kemudian bisa dijawab lagi bahwa terkadang sebagian ulama menggunakan kalimat makruh tapi yang mereka maksud dengannya adalah haram, seperti penggunaan Al-Quran wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah memakruhkan kefasikan dan kemaksiatan kepada kalian, seperti juga firman Allah dalam surat Al-Isra setelah Allah menyebutkan larangan membunuh, berzina, memakan harta anak yatim, curang dalam timbangan, bersikap sombong. Kemudian di akhir halaman tersebut Allah menyatakan kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruh. Semua itu adalah sesuatu yang makruh di sisi Rabbmu, yakni sesuatu yang dibenci karena keharamannya. Wa qad naqala Syekh Ismail Al-Ansari. Syekh Ismail Al-Ansari menukilkan Anil Ghazali dari Imam Ghazali, wan Nawawi rahimahumullah wa ghairahuma, dari Imam Ghazali, Nawawi dan selain mereka berdua, annahum qalu, bahwa mereka menyatakan wa nadfuha fi awali nabatiha tushbih bil murd. Mencabut jenggot di awal tumbuhnya biar enggak langsung banyak, dari awalnya langsung dicabut biar enggak tumbuh lagi, karena kalau dicabut kan mati akarnya. Ini menyerupai murdan. Murdan itu anak laki-laki kecil yang menyerupai wanita, alias agak kewanitaan. Wa minal munkaratil kibar, dan termasuk kemungkaran yang besar. Wa qala al-'allama Abu Syamah. Nah, ini juga salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i, ulama yang sangat terkenal dalam fikih Syafi'iyah, Abu Syamah rahimahullah. Perhatikan ucapan Imam Abu Syamah. Kata beliau, wa qad hadatha qaumun yahliquna luhahum wa huwa ashaddu mimma nuqil 'anil majus annahum kanu yaqussunaha. Sekarang sudah mulai ada sebagian kaum yang mencukur habis jenggot mereka. Perbuatan ini lebih parah daripada perbuatan Majusi di masa Nabi, karena Majusi di masa itu hanya memotong jenggot mereka, bukan mencukur sampai habis. Itu saja sudah diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berkata demikian Abu Syamah. Wallahu alam. Akankah ada yang berani menuduh Imam Abu Syamah sudah mulai membelot kepada mazhab Wahabi, ya, ataukah tidak ada?
Dan ini bisa dilihat dalam kitab Ghidha'ul Albab, Ghidha'u al-Albab, yang merupakan fikih Syafi'i. Berikut ini mazhab Hambali. Sudah dan sudah baik. Mazhab Hambali, karena sudah adzan, ya, sesuatu yang jelas dalam bab ini, ya, lebih jelas lagi, ya, adalah keharamannya. Baik. Jadi 4 mazhab pun sepakat tentang keharaman, ya, mencukur jenggot. Namun secara ilmiah para ulama membahas apakah mencukur jenggot itu dosa besar ataukah dosa kecil. Yang rajih dalam bab ini tidak dikatakan dosa besar kalau mencukurnya saja tanpa ada faktor atau kemungkaran lainnya yang menyertainya. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh sebagian para ulama, dan ini pula yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika ditanyakan dalam hal ini. Ya, karena suatu dosa itu dikatakan dosa besar, ada kriteria khusus padanya, seperti penyebutan laknat kepada pelakunya, penyebutan Nabi berlepas diri darinya. Tapi jika ada faktor lain, unsur perendahan terhadap jenggot, atau dia sangat menyerupai wanita, wajahnya bisa menimbulkan fitnah buat kaum laki-laki, ini bisa menjadi dosa besar. Tapi dari sisi mencukur jenggot itu sendiri, ya memang khilaf di antara ulama, yang kuat bukanlah dosa besar. Kenapa saya bahas ini? Perlu diketahui bukan untuk memperemehkan hukum agama. Hukum agama semuanya besar, tidak ada yang kecil. Setiap sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kata Nabi, fajtanibu, jauhilah oleh kalian, tanpa kita perlu bertanya itu besar ataukah kecil. Tapi secara ilmiah kita bahas agar kita tidak kaku di dalam menyikapi hal yang seperti ini. Karena ada sebagian orang yang sampai membawa hal ini ke dalam prinsip dakwah dan mengeluarkan seseorang dari sunnah hanya dalam hal ini. Oleh karenanya ada seorang syekh besar di Saudi Arabia yang luar biasa keilmuannya, ya, beliau memotong atau merapikan jenggotnya. Maka ada seorang syekh di tetangga Saudi Arabia mengkritik dan mentahdirnya secara umum karena perbuatan beliau ini. Maka tahdir ini ditanyakan kepada Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, salah satu dari gurunya Syekh Rabi, salah satu dari gurunya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau menyatakan, Syekh fulan yang kamu katakan mencukur jenggotnya adalah seorang ulama salaf, berada di atas aqidatus salaf, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah. Amma akhdhuhu lihyatahu fa hadha syai'un akhar. Adapun dia mengambil jenggotnya, maka ini urusan lain. Artinya ini adalah kekeliruan, kesalahan antara dia dengan Allah Jalla wa'ala. Makanya para ulama tidak pernah mempermasalahkan orang yang mencukur jenggotnya dari si membantah kepadanya. Tapi yang mereka bantah adalah orang yang mengkaburkan hukum jenggot. Ya, paham ya? Makanya kita lebih lembut, sikap kita lebih lembut kepada orang yang mendengar musik, tapi dia tidak menyuruh, membolehkan atau mengkaburkan hukumnya, ketimbang orang yang mungkin dia bukan pemusik, dai, ustaz, tetapi membolehkan hukum musik karena sudah berkaitan dengan hukum, sudah bukan sekedar antara dia dengan Allah Jalla wa'ala. Adapun maksiat yang dilakukan oleh setiap orang, yang dia melakukannya antara dia dengan Allah, atau dia melakukannya karena mungkin masih kena syubhat atau belum tahu, kewajiban kita adalah menasihatinya dengan hikmah dan tidak boleh memandang dia dengan pandangan rendah. Bisa jadi dia mati dalam keadaan husnul khatimah, sementara kita na'udzubillah su'ul khatimah, ya. Atau dia memiliki ibadah-ibadah yang tidak kita ketahui, yang ibadah tersebut tidak kita miliki. Tapi yang kita bahas adalah kaidah umum, atau orang yang mengkaburkan hukum Islam yang sudah jelas. Nah, wallahu alam bisawab. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada malam yang berbahagia ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.